Assalamualaikum sedulur Laskar Anti Bahlul dimanapun kalian berada. Semoga yang mendengarkan sedikit tambahan yang bisa memperkaya khazanah ilmu yang bisa kita dapat dari mana saja. Semoga ilmu ini bisa Allah jadikan bagian bentuk kesadaran dan kesehatan dan kewarasan spiritual. Karena kedewasaan spiritual itu adalah bagian dari rezeki. Memperbaiki wadah adalah bagian dari cita-cita semua manusia. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita masuk kepada episode yang ketiga tentang rezeki, ikhtiar, dan sedekah. Di episode yang kedua kita belajar tentang bagaimana kita mengetahui perbedaan antara rezeki dan harta. Kita masuk kepada hakikat yang lebih dalam dikit aja. Ya, yang lebih dalam. Agak sedikit berat karena pada fase ini atau pada skenario ini itu agak sedikit membuat diri kita bertanya-tanya, apakah saya termasuk di dalamnya? Apakah jiwa ini layak untuk menerima rezeki yang tak terbatas dari Tuhan Yang Maha Esa, Al-Ghani? Yes. Jadi judul dari episode ketiga ini adalah kriteria jiwa yang layak menerima kekayaan Tuhan. Dan saya berharap, saya berharap nih, makanya saya sedikit berpenampilan berbeda nih. Semoga penampilan yang sedikit seperti ini menjadi kriteria jiwa yang layak menerima kekayaan Tuhan. Itulah judul dari episode ketiga kita. Kriteria jiwa yang layak menerima kekayaan Tuhan. Dan semoga saya adalah, dan saudara-saudara yang mendengarkan, laskar-laskar Anti Bahlul yang mendengarkan, semoga menjadi jiwa-jiwa yang layak menerima kekayaan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alright, so kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Tuhan hanya mengalirkan sifat kekayaannya yang tak terbatas kepada jiwa-jiwa yang layak, lalu seperti apa kriteria jiwa yang layak menerimanya? Itu pertanyaan yang pertama akan kita raise, kita akan tanyakan. Ya. Nah, pertanyaan yang kedua, bukannya setiap jiwa yang lahir ke dunia ini sudah pasti layak? Pertanyaan yang pertama, kalau Tuhan hanya mengalirkan sifat kekayaannya yang tak terbatas kepada jiwa-jiwa yang layak, lalu seperti apa kriteria jiwa yang layak menerimanya? Ya. Pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua adalah, bukankah setiap jiwa, termasuk saya nih, termasuk saudara-saudara yang menyaksikan video ini, bukankah setiap jiwa yang lahir ke dunia ini sudah pasti layak? Jawabannya betul. Setiap jiwa yang diutus ke dunia memang sudah pasti layak. Bahkan sejak kali pertama ruh ditiupkan, sang jiwa sudah otomatis menerima dan merasakan kenikmatan rezeki dari Tuhan yang tak terbatas. Tapi begini masalahnya. Pada saat lahir, jiwa itu masih jernih.
masih merasa cukup, masih merasa aman, masih merasa layak, dan masih merasa dicintai. Namun seiring perjalanannya bertumbuh dewasa, jiwa itu perlahan mulai kehilangan jati dirinya. Mulai terputus dari sumbernya. Ia mulai terpapar dengan kecemasan, pembanding, ambisi, ego, rasa tidak cukup, rasa takut miskin, dan tuturan sosial yang melemahkan cahaya aslinya. Dan itu terjadi kepada saya juga, dan juga kepada Anda. Jiwa yang pada awalnya luas, lapang, dan penuh kelimpahan, menyusut menjadi sempit. Kejenuhannya ditutup oleh debu dunia, oleh ketakutan, ragu-ragu, kemelekatan. Oh, ini milik saya. Wow, saya akan pertahankan untuk tidak dimiliki orang lain. Yes, kemelekatan dan keinginan yang tidak selaras. Ya. Oh, saya ingin mobil yang luar biasa, yang dengan kecepatan boom, saipi angin katanya, dengan harga yang di luar jangkauan. Alright. Karena apa? Tuntutan sosial. Tuntutan sosial, saya harus memilikinya. Nah, sifat-sifat seperti ini yang akan menutupi kejernihan kalbu kita, ruh kita. Dan ketika jiwa semakin terlalu dalam keinginan dunia, ia mulai lupa akan sumbernya. Percaya itu. Lalu siapa yang menciptakannya? Dan lupa bahwa ia adalah perpanjangan dari sifat-sifat Tuhan. Itu tugas kita loh. Inilah titik di mana seorang manusia merasa dirinya tidak layak. Jadi di saat sesuatu sudah mulai menimpa dia, disitulah titik di mana seorang manusia merasa dirinya tidak layak lagi. Bukan karena Tuhan mencabut kelayakannya, tapi karena dirinya sendirilah yang menutup pintu kelayakan itu melalui pola pikir dan juga vibrasi yang menjauh dari Tuhan. Nah, inilah yang menjadi alasan kenapa akhirnya muncul perintah ibadah, sedekah, tobat, zikir, apapun bentuknya dalam syariat. Ya. Jadi tatanan dalam syariat itu bukan sebagai ritual. Jadi kita harus pahami itu. Dia itu bukan sebagai sebuah ritual, tapi sebagai jalan pulang karena kita sudah tersesat. Jadi di saat kita tersesat, nah kenapa tersesat? Karena kita tidak lagi bisa melihat yang tadi, kaca kita sudah rabun, sudah terlalu banyak debu. Disitulah ibadah-ibadah itu muncul sebagai ritual, tapi sebagai jalan pulang. Jangan salah, dia itu bukan ritual, tapi itu adalah bagian dari konsepsi jalan pulang, navigation course. Jadi orang hakikat memberikan nama adalah jalan penyelarasan kembali diri kita dengan sang sumber. Jadi semua perintah itu semacam kabel yang menyambungkan jiwa kita dengan energi Tuhan yang maha tak terbatas. Karena hanya jiwa yang selalu terhubung dengan sumbernya, yang dewasa dan paham tujuan keberadaannya lah yang mampu mengalirkan sifat-sifat beliau. Sifat-sifatnya. Jadi sekarang coba kita tanyakan kepada diri kita masing-masing. Apakah selama ini aku hidup sebagai wadah yang terbuka, yang mengalirkan sifat-sifat Tuhan ke dunia? Atau aku hidup hanya untuk memenuhi keinginan diriku sendiri? Wow, yes!
pertanyaan yang cukup menohok bagi diri kita, bagi diri saya, bagi diri Anda semuanya. Saya ulang pertanyaannya. Kita bertanya, kontemplasi kepada diri kita masing-masing. Apakah selama ini aku hidup sebagai wadah yang terbuka, yang mengalirkan sifat-sifat Tuhan ke dunia, atau aku hidup hanya untuk memenuhi keinginan diriku sendiri? Karena pada akhirnya jiwa yang layak bukanlah jiwa yang paling suci, teman-teman. Sekarang tiba lo, bukan kita yang kelihatan seperti pakai topi ini dengan logo Nahdlatul Ulama dan pura-pura kelihatan seperti agamis. Dan orang berpendapat bahwa, kamu itu orang suci. No. Jiwa yang layak bukanlah jiwa yang paling suci, bukan yang paling sempurna. Karena kita sudah tahu, kita ini tidak akan pernah sempurna. Tetapi, bold, saya kasih bold di sini. Garis bawah, jiwa yang hidupnya tidak lagi berpusat pada dirinya sendiri dan sadar akan peran yang Tuhan titipkan kepadanya. I know, berat, dan itu berat juga buat saya. But kita hanya bisa berikhtiar. Disitulah ikhtiar itu terjadi. Nah, Laskaran di Bahlul, poin kunci summary dari pembahasan kita pada episode ketiga di sini itu ada 4. Yang pertama adalah kelayakan diri, dan kita akan mengetahui penyebab keterputusan. Yang ketiga adalah fungsi ibadah itu sendiri, dan kemudian kriteria jiwa yang layak sejatinya. Oke, kita mulai dari kelayakan diri. Setiap jiwa yang lahir sudah pasti layak. Ingat ya, sudah pasti layak menerima rezeki yang tak terbatas. Kelayakan itu tak pernah dicabut oleh Tuhan. Tapi kesadaran akan kelayakan itulah yang hilang karena debu dunia. Ketakutan, ambisi, perbandingan, selalu membandingkan dengan orang lain. Itu dia. Dan akhirnya kita tidak merasa layak. Yang kedua adalah penyebab keterputusan. Terlalu fokus pada dunia. Maksudnya dunia di sini adalah kepentingan dirimu sendiri. Ya, yang membuat jiwa kita menyusut dan lupa bahwa ia adalah perpanjangan dari sifat Tuhan yang Maha Kaya. Nah, yang ketiga, fungsi ibadah. Fungsi ibadah secara syariat adalah perintah ibadah, sedekah, taubat, dan zikir berfungsi sebagai kabel penyambung ini tarikatnya, atau jalan pulang Siratal Mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi untuk menyelaraskan kembali jiwa dengan energi sang sumber. Nah, kriteria jiwa yang layak dan sejati. Jiwa yang layak bukanlah yang paling sempurna atau yang suci, melainkan jiwa yang hidupnya tidak lagi berpusat pada dirinya sendiri dan menyadari peran ilahi, mengalirkan sifat-sifat Tuhan yang dititipkan kepadanya di dunia ini. Wah, semoga kita dipilih menjadi hamba-hambanya yang sanggup mengalirkan sifat-sifat Tuhan tersebut. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.